Untuk dulur-dulur semua, terutama sedulur-dulur seni Batam, saya Tika Sinden mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Ajis Al-Maliki Channel dan Singoparan, channel yang memberikan informasi tentang perkembangan kesenian di Kota Batam. Kali ini kami akan menghadirkan salah satu ibaratnya bila tidak ada di pentas jaranan itu sangat kurang, ibarat sayur itu tanpa garam, yaitu seorang sinden. Jadi sinden ini sangat penting di pementasan jaranan. Yuk kita ngobrol lebih dekat lagi dengan beliau. Siapa beliau? Yuk kita kenal dulu yuk. Sugeng dalu Mas Mbak Tika, aku nyeluk Mbak nom deh. Nggih. Monggo diperkenalkan Mbak. Yang rencang ngertos. Ya, nama lengkap Tri Atika. Saya biasa dipanggil dengan Tika Sinden. Karena biasa ya ini kok terlalu tegang tuh Mas rasanya ini. Slow, santai gitu. Ya intinya saya hobi dan sangat senang dengan seni jaranan terutama karena di Batam ini saya bisa dapat ilmu baru, Mas. Sebelum ngomong soal sinden, saya pengen tahu menurut Mbak Tika niki seni ini apa Mbak? Kalau seni bagi saya adalah sebuah apresiasi yang kita punya dan kita miliki biasanya itu sudah bawaan dari lahir, Mas. Seperti saya sendiri nyinden, saya juga mungkin ada keturunan dari seorang penyanyi. Kebetulan almarhum ibu saya juga dia seorang seniman keroncong, penyanyi keroncong kebetulan. Dan dari sejak umur 5 tahun juga saya juga sudah sudah memulai di bidang itu. Tapi saya juga masih mengasah dengan belajar lagi, Mas. Jadi bagi saya sebuah seni itu adalah sebuah apresiasi yang kita punya dan sebuah imajinasi yang ada di pikiran kita, dan disitulah kita bisa menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya, apa yang kita imajinasikan selama ini. Itu tadi seni menurut Mbak Tika. Berarti untuk nyinden sendiri memang itu bawaan dari kecil ya? Iya, alhamdulillahnya Allah memberikan karunia saya seperti itu. Tapi gini ya Lur, kok aku ini nggak percaya aku ingin iso nyinden, nggak percaya. Sekarang perlu kita buktikan gimana kalau Mbak Tika itu nyinden atau nembang. Monggo Mbak, nyinden. Aku request lagune Didi Kempot iku. Saya siji. Monggo. Iki sing dienggo sindenan sih apa sing lagu biasa maksudnya? Kan karena ada teknik tersendiri untuk kesinden kan seperti bowo. Kalau seperti lagu Sewu Siji Didi Kempot itu kan udah nasionalis lah istilahnya kan. Seperti bisa dibawakan ke dangdut, bisa ke jaranan. Yuk versi jaranan kan? Versi jaranan. Coba saya bawa dulu aja. Iya monggo. Aja turu sore kaki ana tewa alang jagat nyangking pokor gencanane. Nah, cukup itu aja Mas. Terus Sewu Sijine ya, Mbak? Ben Sewu Siji. Nggih, aku ki paling seneng aku. Sak bait wae ya, Mas. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku
yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada. Aja nangis Mas, iki arep bodo Mas. Aku rindu tenan aku yakin. Nek saya siji ki jan. Nggih nih, itu tadi memang bener-bener mantap. Diakui lah. Alhamdulillah. Jadi kalau beliau belajar nyinden memang dari kecil, orang tuanya pun memang basicnya memang di dunia tarik suara. Nah, terus awal mulane terjun nyinden neng Kota Batam niku ceritanya pripun? Nah, gini Mas. Saya datang ke Batam ini tahun 2001. Kebetulan saya direkrut dari sebuah PT di Muka Kuning dulu. Jadi saya ikut ke sini dan kebetulan saya tinggal di sebuah dormitory. Pas di situ saya masih ada sekitar 3 minggu saya tinggal di Batam. Kebetulan saya punya kenalan kawan-kawan dari waktu itu dari daerah Bengkong. Dia dengar saya nyanyi dan kemudian dia tanya, "Mbak, suaramu kok bagus?" Aku punya sebuah grup campur sari waktu itu. Di tahun 2001 itu memang sangat susah Mas. Mencari seorang sinden itu sangat-sangat susah. Jadi kebetulan teman saya ini tadi, "Ayo Mbak, coba ikut latihan ke tempat saya." Jadi di waktu 3 minggu saya baru-baru di Batam ini belum tahu arah Bengkong itu di mana, Batu Aji itu di mana. Jadi saya ikut aja, cuman dengan keyakinan mungkin di sinilah saya bisa menyalurkan hobi saya karena kita di sini pekerja kontrak kan. Jadi waktu itu untuk apa istilahnya menyalurkan hobi lagi yang paling datang ke karaoke atau apa gitu kan. Kan nggak enak banget gitu loh Mas rasanya. Jadi saya ikutin waktu itu memang kebetulan pas betul. Dia ngomong, dia nggak bohong kalau dia punya sebuah grup. Waktu itu namanya grup Tersenyum. Grup Tersenyum yang dia dari Bengkong Kolam. Saya belajar di situ, mengapresiasikan dan menyalurkan hobi kebetulan di situ. Dan itu terus berlanjut Mas. Dari situ ada masuk job dan kebetulan waktu itu juga di daerah Batu Aji ada sebuah grup campur sari namanya Pusar Asri dari Sragen. Nah, dan beliau pimpinannya kebetulan pas kami pentas di daerah Bengkong, beliau datang karena membutuhkan seorang sinden waktu itu untuk pentas hari Minggu. Waktu itu hari Sabtu saya ada job di Bengkong. Dan kebetulan saya mengiyakan, tapi saya tidak tahu ini daerah Batu Aji ini daerah mana Mas. Saya bilang saya nggak tahu daerah situ Pak. Jadi gimana? Oke, saya jemput Mbak. Oke. Jadi saya kebetulan di Pusar Asri itu beliau juga grup ini juga baru berdiri, baru merintis juga Mas. Jadi memang di tahun 2001 hanya ada grup 2 campur sari di Batam ini dan itu untuk mencari sinden sangat-sangatlah susah. Jadi mulai dari situ mulai nyinden dan saya waktu itu terus menikah, berkeluarga. Kebetulan saya diberikan rezeki, saya hamil, dari situ saya vakum. Dan untuk masuk ke jaranan ini, kalau tidak salah saya ingat-ingat itu sekitar tahun 2014 saya baru mulai aktif lagi. Pertama malah ke campur sari dulu. Campur sari dulu Mas. Baru vakum saya karena punya momongan. Di tahun 2014 saya ketemu Mas Rijal, tahu tukang saron itu kan. Mas Rijal sama Pak siapa yang itu, yang Pak Lori itu siapa? Pak Pri. Pak Pri. Kebetulan beliau tetangga saya di Kapling. Itu kan ada sebuah paguyuban Jogja di sana. Mereka ada karawitan waktu itu yang beliau tawarkan karawitannya. Jadi di situ saya baru tahu kalau di Batam ini ternyata ada paguyuban Jogja. Di situ saya masuk. Pertama saya masuknya ke karawitan. Lah pas berapa kali latihan
bertepatan dengan Harlah. Harlah waktu itu Harlah TPM kalau nggak salah. TPM itu TPM Turangga Putra Mataram. Ternyata di Paguyuban Jogja ini ada grup Jatilan. Kalau di Jogja namanya Jatilan, Mas. Kalau di sini kan dibilangnya Jaranan, tapi kan orang kalau di Jogja taunya Jatilan. Di situ saya mencoba, dan saya belum pernah sama sekali namanya Jatilan ini sindenannya seperti apa dan seperti apa. Mungkin kalau karawitan, karena di waktu zaman saya SMA saya sempat belajar karawitan, memang iya. Tapi di Jatilan, di situ yang membuat saya penasaran. Kalau saya bisa di karawitan, harusnya saya bisa dong, kan gitu berpikirnya. Dan saya ini tipe orang yang selalu penasaran dengan sesuatu hal yang baru gitu. Akhirnya kebetulan saya gabung di TPM itu, alhamdulillah mereka menerima saya dengan tangan terbuka, dan saya pun juga menikmati paseduluran di situ, yang utama karena saya merasa terus saya jadi di tempat asal saya sendiri gitu. Ya, saudara gitu. Ya. Nah, dari sebetulnya kalau cikal bakal saya jadi sinden Pudalum Jaranan ini justru dari TPM, Mas. Ya, saya berterima kasih sekali juga dari TPM udah mau mendidik saya dari awal, yang tadinya saya betul-betul buta dengan gamelan Jatilan, Jaranan apa semua itu. Ya memang cikal bakal saya dari situ, Mas. Nah, dari TPM pentas ke sana sini mungkin orang melihat saya, akhirnya dapat tawaran dari grup lain, Mbak coba ini. Dan pertama yang grup ditawarkan sama saya lagi itu pas kebetulan ciri khas Jawa Timur, Mas. Nah, itu grupnya namanya SJB, Srijoyo Buntoro Piayu. Itu berarti kan menurut saya kan itu hal baru lagi, Mas. Karena di Jatilan untuk not gamelannya sendiri udah lain. Ini saya harus masuk ke berarti memang Jatilan itu Jatilan kali sing Jawa Timur ini memang benten. Sangat berbeda. Karena apalagi yang kebetulan yang di SJB ini dia menampilkan jaranan pegon. Nah, sebuah jaranan pegon yang notabene saya sendiri buta gitu loh. Apa itu pegon, apa itu senterewe, itu saya buta gitu loh. Jadi di situ saya ikuti, memang pertama saya pentas ya nggak maksimal lah, Mas, kurang bagus apa. Tapi dari situ belajar juga, oh ini. Ya itu tadi, karena rasa penasaran, dan saya ini orangnya tipe orang yang mau mencoba hal baru gitu loh. Nah, dari situlah mulai ada ke Jaranan Senterewe, SJK apa, juga sempat juga saya ada di SJK juga waktu itu, masih dipimpin sama almarhum Pak Yanto. Ya, semoga beliau husnul khotimah lah. Amin. Berarti memang pengalamannya luar biasa, ya. belajar terus Ya. Tentu pasti ada hal lah yang membuat intinya alasan penyebab sampai terus semangat. Apa penyebabnya, Pak? Sampai dari 2000 berapa tadi? 2001 sampai sekarang. Ya. Kalau saya yang jelas, saya ini merasa saya perantau, Mas. Dan saya di sini sebatang kara. Saya nggak punya saudara. Jangankan saudara ya, tetangga saya sendiri aja nggak ada loh, Mas, yang di sini. Jadi gini, begitu saya berjumpa dengan sedulur-sedulur campur sari waktu itu 2001, saya jadi banyak kenal orang juga banyak mengenal saya gitu kan. Jadi pada intinya yang membuat saya selalu semangat, saya cari seduluran, Mas. Itu aja intinya. Seduluran, karena apapun nanti yang terjadi dengan kita di sini, kayak seperti saya ini ya kan, sebatang kara apa. Pasti manusia itu kan butuh seseorang, butuh bantuan orang lain. Nah gitu loh. Bukan kok saya terus mau minta bantuan terus, enggak juga. Maksudnya kita bisa, oh seandainya nih kita kemalaman di Bengkong gitu kan, mau pulang jauh, oh ya aku ada saudara ini, kita bisa mampir, silaturahmi jadi tetap terjaga gitu loh, Mas. Nah, memang rasanya tetap. Terus di tahun-tahun ini kan memang ada pandemi di
di bumi kita ini kan. Iya. Jelas itu berpengaruh sekali di kehidupan kita, terutama di seni sendiri. Iya. Seperti pementasan nggak boleh, seperti ya semualah dilarang. Ibarat kesenian itu mati suri. Iya. Jadi sampai sendiri gimana itu? Kalau orang seni itu kalau berarti sehari aja tidak berseni itu pasti kering. Iya. Berarti. Jadi sampai Kering. gimana biar tetap ini? Nah, jadi gini Mas, kebetulan di masa pandemi ini kemarin kan kebetulan bagi saya dia seorang guru, bagi saya Bu Sylvia, dia seorang wanita yang betul-betul bagi saya Wonder Woman, dan dia seorang guru yang betul-betul sangat saya teladani beliau. Beliau menciptakan sebuah apresiasi dengan membantu para pedagang, pelaku seni, itu tentunya dengan membuka wahana pasar jadul. Dan kebetulan alhamdulillah kan beliau sendiri juga sudah mendapatkan amanat dari Dinas Pariwisata untuk menghidupkan kembali wisata kita yang sudah lama mati karena pandemi tadi. Nah, di situ beliau mengundang tim kesenian. Ada angklung, ada kuda lumping, kadang-kadang Mas. Jadi saya mengikuti beliau ini karena pada dasarnya sebetulnya nggak sengaja sih Mas. Tadinya saya cuma datang untuk menengok, melihat gitu kan. Ternyata ibu ini memang sudah kenal saya dari lama, cuman dia nggak tahu saya ini namanya siapa gitu. Dia sering nengok nyinden saya, kok orangnya ini suaranya bagus tapi kok nggak pernah mau pakai kebaya apa, itu yang selalu beliau komplain dengan saya. Tapi dari situ saya belajar Mas, belajarnya begini, beliau memang tidak begitu keras mendidik saya, tapi kata-kata beliau yang selalu saya ingat gitu. Sebagai seorang wanita apalagi sinden kan harus feminin. Beliau juga istilahnya banyak membantu dengan memberikan kadang hadiah sama saya. Ini saya berikan kamu kebaya, saya berikan jari. Ah, itu alhamdulillah sekali saya bisa dekat dengan beliau itu. Dan di masa pandemi ini beliau menciptakan pasar jadul, dan di situ ada kesenian angklung, terkadang hanya untuk mengisi kadang kekosongan, kadang ini Mbak, ayo Mbak angklung. Kadang-kadang juga dari tim kesenian sendiri kalau mereka nggak ada sinden, biasanya beliau minta ke ibu, saya minta Mbak Tika Bu untuk nyinden. Oh boleh. Ya alhamdulillah dari situ sedikit banyak adalah Mas untuk pemasukan dari di masa pandemi ini gitu. Iya Lur, Bu Sylvie itu yang videonya apa yang kemarin saya datang itu, nanti videonya di sini. Itu adalah pencetus atau pendiri pasar jadul. Ternyata Mbak Tika ini termasuk di dalamnya gitu. Jadi jelas ada perubahan lah Ya, jelas. setelah sampai itu kenal Bu Sylvie. Ya, Perubahan yang paling drastis apa? Pengaruhnya apa? Setelah Mbak Tika itu kenal Bu Sylvie ini? yang jelas dari segi emosi Mas. Dari segi emosi ibu itu selalu mempost saya untuk tidak gampang terpancing. Untuk tidak gampang terpancing dengan omongan orang-orang, apalagi di sosial media Mas sendiri tahu kan. Jadi saya nggak mau gampang terpancing. Itu yang selalu ibu post sama saya. Kalau ibu bilang menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini. Itu slogannya ibu, selalu ngepost saya seperti itu. Jadi yang banyak saya serap dari ibu itu terutama di emosi Mas. Emosi dengan masa seperti ini, kita siapa sih yang nggak emosi jiwa gitu kan, ibaratnya udah kerjaan nggak ada, ini kita dapat omongan yang enggak gitu kan. Jadi untuk di situ yang memang ibu terapkan ke saya, yang memang paling saya serap dan banyak saya dapat perubahan di situ Mas. Dari segi penampilan ya alhamdulillah selalu ibu komplain kalau nyinden harus pakai kebaya. Itu sudah ada perubahan Mas. Mas pasti udah lihat sendiri lah kan. Dari situ paling nggak pakai gaun lah, pakai apa yang jangan pakai celana jin lagi ya, itu selalu ibu
komplain ke saya itu. Semoga saja Bu Silvi sehat selalu. Nggih, Amin. amin. Terus jelas selama dari Nyampur Sari tadi sampai sekarang itu nggak mungkin sampai itu nggak nemu nih hal yang terpahit dalam dunia kesenian. Aku pengen ngerti aku pahitnya nopo toh selama ini loh, kan? Banyak sih Mas, Yeah. pengalaman pahit maupun senang itu banyak. Yeah. Apalagi kita di dunia seni seperti ini. Kalau bagi saya itu, saya punya prinsip begini. Seniku iki ya jiwaku gitu. Jadi arep tak gawa nang ndi wae ya sak karepku kan gitu. Nah memang banyak kadang menyuruh suruh nyinden Mbak ini dengan janji-janji, tapi nyatanya zong. Nah, jadi dari situ saya berpikir seperti ini Mas. Kalau memang butuh tenaga saya, monggo. Tapi yang saya pegang omongan yang di depan dulu Mas. Ah seperti itu. Seumpama gini, mohon maaf, Mbak, iki nggak ono dana aku sambatan. Ya nggak apa-apa, nek memang saya ada waktu, saya lego dan saya sehat, ya pasti saya budal gitu loh. Berarti tetap harus komitmen Tetap komitmen dari awal. yang pertama seperti itu. Mbak, aku cuma bisa ngasih segini. Sing penting niatmu apik karo aku wis alhamdulillah Mas. Sing penting jenengan ikhlas sih. Itu wis berkah buat aku. Kalau saya begitu Mas. Karena jujur saya banyak lihat penyanyi-penyanyi yang mereka harus dengan sekian dan sekian gitu kan. Jadi saya merasa gini Mas, kok segitunya banget ya gitu loh. Kalau saya jujur memang dari awal saya masuk ke sinden ini karena hobi. Satu hobi, karena juga jiwa seni saya. Dan yang paling utama seduluran itu tadi Mas. Intinya seduluran. Mosok yuk kita karo dulur hitung-hitungan kan gitu kan Mas. Jadi makanya kalau saya dari awal komitmennya seperti apa ya itulah tolong laksanakan kan gitu. Kalau masalah pahit aku nggak dibayar nggak apa udah sering Mas. Cuman ya sudahlah gitulah. Mungkin memang nggak ada dana dan saya pun insya Allah ya legowo memaklumi gitu loh. Lur, itu tadi pahitnya wes ternyata yang Mbak Tika yang kenal itu kan memang di dunia jalan ternyata awalnya itu dari malah Nyampur Sari dulu, terus masuk ke Jatilan yaitu Trombo Putra Mangtram, terus masuk lagi ke Jaranan, pertama itu di Srijoyo Buntoro dan terus sampai sekarang ini. Dan saya dengar-dengar sampean punya grup sendiri. Ya alhamdulillah gitu Mas. Karena karena lihat ya kan di sini banyak sekali perkumpulan jaranan kok banyak sekali grup gitu kan. Kebetulan anggota-anggota kuda lumping saya kan anak-anak yang masih tanggung. Tadinya sebetulnya nggak ada niat sih Mas mau bikin grup itu nggak ada niat. Jadi pas kebetulan pulang kampung saya tanya satu set gamelan berapa, alhamdulillah bisa tercover. Jadi saya ambil, saya bawa ke Batam. Jadi saya cuma berpikirnya gini Mas, sekarang Mas Ences tahu sendiri kan, anak-anak tanggung ini yang trek-trekan di jalan, yang minum-minum belum waktunya usia dia. Jadi saya kumpulkan mereka, ayolah daripada kalian nengdalan kowe neng opo-opo, mendemur konangan kan ibaratnya gitu. Ayo gamelan tutuk, sak bisamu, sak isamu, mengko mana tahu iso dadi sebuah karya seni saya bilang gitu. Dan itu memang saya terapkan ke anak-anak saya semua dan alhamdulillah mereka juga jauh-jauh lah Mas dari yang seperti itu tadi yang saya takutkan. Itu Lur. Jadi kenapa kok kesenian itu harus diururi, ternyata membawa hal yang positif. Jadi pengalaman Mbak Tika ini dia itu buat grup, mengajak kawan-kawan yang berarti huru-hara, honorene enggak jelas dikumpulin dan diajak berseni biar mendapatkan hal-hal yang positif, dan itu memang benar-benar terjadi ya. Alhamdulillah mereka. Nanti kalau ada waktu Mbak kula ajeng swanting grup jenengan. Oh, monggo. Terus ngeten. Nek padahal sampean iki nek teng Batam ini kan kesenian memang banyak. Apa kesenian kita yang di Batam ini apa sudah maju, Mbak? Kalau menurut saya belum Mas. Belum.
Belum dalam arti ya mereka ibaratnya gini Mas, masih ngambang lah, kalau menurut saya itu ngambangnya gini loh. Karena mereka masih ya kalau kayak kita di Batam pun umpama kalau kayak kita di Jawa, kita bisa keluar kota tanpa harus nyebrang laut kan Mas. Kalau di sini kan, kalau di sini nih kita terpaku di sini aja di Pulau Batam aja, kita mau nyebrang juga pasti berpikir akomodasinya, biayanya apa semua kan. Jadi ya kalau untuk sekarang saya sih kalau bilang untuk maju belum. Cuman sedulur-sedulur seni ini saya sangat salut semangatnya untuk selalu latihan, ibaratnya tetap berapresiasi dengan hal-hal yang baru, itu saya sangat salut. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti setelah pandemi ini hilang, bisa dengan adanya event yang insya Allah Bu Silvi sendiri sudah planningkan untuk ke depan ada karnaval apa, mungkin bisa kita join dengan Singapura, Malaysia gitu kan. Itu sangat-sangat betul-betul sangat diharapkan gitu loh. Mudah-mudahan apresiasi ke depan lebih maju gitu aja sih. Kagem dulur-dulur pelaku seni sampean luar biasa, nggih. Tetap luar biasa. Terus jelas kalau dalam pementasan jaranan tidak jauh dengan penonton. Nggih. Nek menurut sampean sendiri, ini yang dari dulu sampai sekarang terjadi kan soal dadi, Pak. Iya. Nggih. Nek misalnya dadi terus dadine semrawut itu, nek menurut sampean itu harus gimana, Mbak? Biar lebih baik lagi lah. Menurut sampean ini dadine penonton itu baik apa gimana menurut sampean itu? Menanggapinya soal Nah, kalau saya gini Mas, mungkin ya, ini kalau pemikiran saya, mungkin seperti anak-anak yang kesurupan tadi di jaranan itu, kadang dia nggak punya wadah Mas. Jadi mungkin dia, ya maaf kata, mungkin entah dia cuman action, entah apa dia memang betul-betul ini. Nah kalau yang betul-betul ini Mas, yang kasihan kalau dia nggak punya wadah gitu kan. Jadi mungkin kayak kalau untuk jaranan sendiri sih, saya berharapnya sih ya dimaklumin aja. Toh kayak Bopo kan pasti bisa melihat sih yang betul-betul kesurupan betul sama enggak kan gitu. Itu kan namanya Bopo, kalau Bopo kan harusnya bisa bisa kan gitu. Jadi ini anak ini jambu, kalau kata bahasa sekarang jambu gitu kan. Tapi kalau untuk kesurupan sendiri, kalau memang yang betul-betul dia memang ada istilahnya kalau orang bilang kodamnya apa-apanya gitu kan, saya juga kurang mengerti hal-hal seperti itu kan. Cuman ya kadang kalau sampai ada keributan itu, kalau saya mustahil sih Mas dia betul-betul kesurupan. Berarti kalau kesurupan sampai terjadi keributan gitu tuh kayaknya kok nggak ini banget gitu loh. Tapi kalau memang dia ini, kalau memang dia nggak punya wadah, cobalah untuk menghubungi sedulur-sedulur seni yang lain gitu kan, daripada dia hanya bikin rusuh, bikin rusuh di grup mana-mana kan. Lebih bagus kalau memang nggak punya wadah kan bisa, Mas aku bisa nggak ikut ke sini. Lagi pula kan di media sosial kan banyak, di Facebook kan semua grup pasti ada, bisa kita cari, Mas bisa nggak gabung atau gimana. Itu sebetulnya solusi yang paling bagus sih seperti itu kalau menurut saya sih. Itu Lur, jadi kalian yang masih ya sering dadi tapi dengan action kalian, saran Mbak Tika niki mending kalian itu ikut paguyuban seni yang di sini, biar hobi kalian tersalurkan, biar kalian itu lebih apa ya, lebih inilah seni sampean tuh biar lebih nampak, jadi terekspor sama youtuber sini, jadi nggak cepat sana, nggak jambu sini, nggak gitu kan. Jadi minta gabung di bawah naungan paguyuban jaranan yang sudah ada di sini. Di Batam kan lebih dari 50 paguyuban, jadi kalian tuh bebas milih yang mana gitu. Terus pesan-pesan kagem dulur-dulur pelaku seninya, jelas dong di masa-masa pandemi paling jenuh-jenuhnya dulur-dulur lagi rebahan, pesta lagi rebahan lagi, pentasnya tidak pernah. Pesannya pripun nih, kan tetap semangat. Kalau saya pokoknya jangan patah semangat sih Mas. Semoga aja pandemi ini hanya sementara, gitu lah maksudnya.
kalau memang dia berjiwa seni, betul-betul seni, apapun yang terjadi dia tetap akan semangat. Nah gitu. Sekarang kalau pesan-pesan saya untuk sedulur-sedulur seni semua, jangan patah semangat, tetap berkarya, keluarkan ekspresi dan imajinasi yang ada, tetap tuangkan ke dalam seni. Intinya jangan pernah menyerah gitu loh. Intinya jangan pernah menyerah dan tetap semangat meskipun orang tahu tanggapan. Nah, gitu kan? Tetap semangat. Ya. Pokoknya intinya gini, kita di masa pandemi ini sebetulnya kita punya waktu, kesempatan untuk lebih memperbaiki lagi Belajar ke lagi. depan. Apa ya yang kurang dari pentas kemarin, apa ya yang kurang? Karena memang mungkin kita masih dalam zona merah ya Mas ya, dalam waktu mungkin agak 2 bulan ini ke depan mungkin masih belum bisa juga pasar jadul dibuka kan, karena masih zona merah juga ya. Jadi pokoknya tetap semangat Lur, jangan pernah menyerah, apresiasikan seni, selalu keluarkan imajinasi kalian, tuangkan ke dalam seni yang kalian bisa. Itu tadi Lur pesannya Mbak Tika, tetap semangat yang jelas. Semoga badai cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kesempatan malam ini jelas Mas Ji nggak akan lupa dengan oleh-olehnya. Iya. Iki tak awak diangkut Bu, tapi iki bukan THR. Iki Tak kira THR ya Mas, di pasar THR. niki oleh-oleh, mugi-mugi iki seneng lah pokoknya. Iki insya Allah berguna, kagem sinden-sinden berguna. Monggo. Boleh tak buka Mas? Boleh dong. Ya, seperti biasa, oleh-oleh disponsori Galeri Putra Mustika. Jadi dulur-dulur yang Cocok kan? ayo cocok kan? Cocok kan? Aku ya kayak golek ngene iki. Angel golekane. Dulur-dulur semua yang membutuhkan aksesoris, perlengkapan sana bisa menghubungi kami. Nggih, nanti ya. Boleh. Nggih. Nggih, ngoten mawon Bu. Mangke apa kedepannya lain waktu kita sambung lagi. Ya semoga cerita singkat tadi bisa menjadi motivasi kagem dulur-dulur pecinta kesenian di Batam dan menjadi motivasi kagem dulur-dulur pelaku seni yang ada di Batam. Saya juga terima kasih untuk Mas Ences Al-Maliki channel sama Mas Singoparan channel. Terima kasih udah mau bertukar pikiran cerita yang Bu Hopo iki mau. Komen intine matur sembah nuwun. Terima kasih juga untuk kenang-kenangannya disimpan selalu. Dah, gitu aja Lur. Jadi itu tadi perbincangan kita. Tunggu video-video selanjutnya. Kami akan terus mencari teman-teman pelaku seni di Batam. Nanti kita cari informasinya, kita cari cerita perjalanan mereka. Tetap semangat nguri-nguri budaya Jawa, tetap semangat melestarikan budaya Jawa walaupun di tanah perantauan. Semoga kesenian ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi tali persaudaraan yang semakin erat gitu ya. Itu saja dari kami. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe Ences Al-Maliki channel dan Singoparan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.